Mari kita tetap dalam hadirat Tuhan. Kita mau fokus memuji, menyembah Tuhan lebih lagi. Kita mau rindukan Tuhan lebih lagi. Oh, terima kasih Tuhan. Hanya dekat padamu Tuhan, hati kami merasa tenang Tuhan. Hanya dekat padamu Yesus. Kami merindukan Kau Tuhan, kami merindukan Kau Yesus. Bertatalah lebih lagi Tuhan. Bertatalah lebih lagi Yesus. Terima kasih Tuhan.
Yesus. Segala kemuliaan hanya bagimu Yesus. Terima kasih Tuhan. Bertahtalah lebih lagi Yesus. Bertahtalah lebih lagi Tuhan dalam setiap pujian-pujian kami Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Untuk bungkus ibadah ini dari awal pertengahan ke akhirnya Tuhan. Serahkan semua dalam tangan-Mu Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara? Amin. Allah itu baik, amin. Ya, Dia sangat teramat baik dalam kehidupan kami, kehidupan kita. Terima kasih, Allah itu baik. Ajaib Engkau Tuhan, agung dan perkasa nama-Mu Yesus.
kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Hati kami tenang berada dekat Engkau Tuhan. Karena Engkaulah sumber pertolongan kami Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan kami Tuhan. Hanya Engkau Yesus. Hanya Engkau Tuhan. Ya Allah ya siki indah Allah ya siki biarlah hati kami melekat padamu Tuhan. Biarlah mata kami hanya tertuju padamu Yesus. Terima kasih. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau belajar akan firman-Mu. Kami terima Tuhan roti kehidupan itu Tuhan. Engkau yang tutup bungkus semuanya Tuhan dalam kuasa darah-Mu yang kudus. Engkau yang membentengi, memagari dan menjauhkan dari segala yang jahat. Pada saat firman disampaikan Tuhan, biar setiap hati kami semua seperti tanah yang baik. Pada saat benih itu ditaburkan dan itu tertanam di hati dan pikiran setiap kami. Biar setiap kami semua menerima apa yang menjadi bagian setiap kami. Semuanya mendapatkan pesan yang daripada-Mu, rema yang dari-Mu Tuhan. Dan itu yang mengubahkan hidup kami, membawa kami semakin melekat hati kami dengan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita yang sepakat berkata, amin. Shalom, puji nama Tuhan. Perkenalkan, nama saya Lina Komalasari. Saya dari Malang. Kami beberapa rekan-rekan juga sama-sama pada hari ini melayani di kota Kediri ini. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan apa yang pernah Tuhan ajarkan kepada saya. Pada saat saya mempersiapkan, Tuhan, Engkau mau apa? Firman apa yang harus dibagikan pada hari ini? Nah, lalu saya diingatkan dengan firman ini. Mari kita akan buka. Kita akan buka di Yohanes, kitab Yohanes 11, ayat yang pertama. Yohanes 11 ayat yang pertama. Oke. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, di ayat ini pada saat saya mempelajari, pada saat Tuhan mengajari saya tentang ayat ini. Nah, di sini dikatakan tadi bahwa Yesus berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Nah, pada pagi hari ini Tuhan mau mengajarkan kepada setiap kita untuk pada saat kita mau mengalami keajaiban Tuhan, mau mengalami mujizat Tuhan, dan kemuliaan Tuhan itu dinyatakan. Itu bagaimana caranya? Di sini dikatakan bahwa pada saat Yesus mengatakan demikian, apakah murid-muridnya percaya? Pada saat mungkin ada seseorang sedang sakit, lalu ada seorang yang mendoakan dan mendapatkan pernyataan Tuhan, engkau akan sembuh. Apakah percaya? Karena untuk mengalami sebuah keajaiban Tuhan, untuk bisa melihat
pernyataan Tuhan, kemuliaan Tuhan, kalau tidak ada hati yang percaya, tidak mungkin. Jadi poin pertama adalah harus dilandasi dengan hati yang percaya. Karena firman-Nya juga berkata, pada saat kita percaya, maka itulah apa yang kita percaya itu, maka itu akan terjadi. Nah, apa yang kita percayai? Kalau kita percaya, apalagi Yesus, apalagi Tuhan sendiri yang mengatakan, maka kita harus percaya. Amin Bapak Ibu. Lalu lanjut ayat yang kelima. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Bapak Ibu Saudara, perhatikan ayat ini. Yesus sudah tahu bahwa Lazarus itu sakit. Tapi di sini dikatakan ia sengaja tinggal 2 hari lagi. Kenapa? Waktu saya merenungkan ayat ini Bapak Ibu Saudara, kok enggak cepetan toh? Langsung kalau udah tahu sakit langsung didoain biar langsung mujizat terjadi dan sembuh. Bukankah itu juga seringkali kita berharap demikian? Pada saat mungkin Bapak Ibu Saudara sedang menghadapi jalan yang buntu. Pada saat Bapak Ibu Saudara sedang berdoa, Tuhan tolong. Bukankah semuanya mau instan? Bukankah semua berharap pertolongan Tuhan itu dengan segera? Tapi ternyata di sini dikatakan ia sengaja tinggal 2 hari lagi. Kenapa? Kita lanjut lagi ya. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya. Bapak Ibu Saudara, perhatikan ayat di sini ya. Pada saat muridnya berkata seperti itu, apa yang dijawab Yesus? Kalau saya merenungkan ayat ini Bapak Ibu, sepertinya apa yang dikatakan murid Yesus dan Yesus menjawab itu enggak nyambung. Betul? Seakan-akan itu enggak nyambung gitu. Tapi di sini dikatakan di mana Tuhan, pada saat Tuhan mengatakan seperti itu, berarti itu namanya, berarti muridnya ini harus tanggap. Betul Bapak Ibu? Harus tanggap. Ini yang dimaksud Yesus, ini yang dimaksud Rabiku ini apa toh? Kok apa yang dikatakan jawabnya beda? Hanya orang-orang yang mengenalnya memahami apa yang dikatakannya. Sama halnya dengan setiap kita Bapak Ibu. Pada saat kita berdoa, kita sedang curhat ya kepada Tuhan, ngobrol. Lalu ada sebuah pernyataan Tuhan, seakan-akan tidak nyambung. Atau mungkin pernyataan Tuhan itu hanya lembut ya. Kita nggak mengerti. Tapi Bapak Ibu Saudara, pada saat kita mengenali Tuhan, kita mengerti di hati ini seperti ada kontak batin. Seperti Roh Kudus itu memberikan pengertian sehingga kita mengerti apa yang Tuhan sampaikan. Nah, di sini dikatakan bagaimana
kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Bagaimana kemuliaan Tuhan itu bisa dinyatakan? Tadi poin pertama adalah percaya, yang kedua adalah mengenal hatinya. Bagaimana kita bisa mengenal kalau kita tidak membaca Alkitab? Kalau kita tidak merenungkan firman Tuhan. Kita ini tidak cukup Bapak Ibu kalau misalkan hanya cukup kita mendengarkan firman di ibadah aja. Enggak. Di dalam keseharian kita perlu bergaul. Sehingga kita bisa mengenali siapa Tuhan kita. Biar apa yang Tuhan nyatakan kita itu mengerti. Bapak Ibu Saudara pernah enggak pada saat Bapak Ibu mungkin mendapatkan sebuah pernyataan, ini Tuhan ini ngomong apa? Saya enggak mudeng. Tapi pada saat terus Bapak Ibu Saudara terus menggali, terus mendekat, terus mencari tahu, mau mengenali Tuhan. Bapak Ibu Saudara akan mengerti apa yang Dia sampaikan. Amin Bapak Ibu. Lanjut lagi. Di ayat yang ke-11 dikatakan, demikianlah perkataannya dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Bapak Ibu, Saudara, perhatikan ayat ini. Ya, kalau kita baca Alkitab, enggak bisa hanya cuman baca udah selesai. Meskipun itu setiap hari kita lakukan. Kita harus perhatikan ayatnya. Lihat di sini dikatakan, Tuhan, jika ia tertidur, ia akan sembuh. Nyambung enggak Bapak Ibu? Seharusnya kan jika ia tertidur, harusnya bangun atau bangkit. Tapi ini sembuh. Berarti ada sesuatu rahasia Tuhan di ayat ini. Di sini kita harus perhatikan ayat demi ayat pernyataan Tuhan, firman Tuhan ini. Kita lanjut lagi yang ayat yang ke-13. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati, sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Nah, karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Ini sebenarnya Yesus sudah tahu kan bahwa Lazarus sudah mati. Kita lanjut lagi. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati.
Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Di sini dikatakan ayatnya bahwa Marta berkata, Tuhan, jikalau engkau datang Tuhan, pasti Lazarus itu datang lebih awal, pasti Lazarus sembuh. Sekarang sudah tidak ada. Kan maksud ayatnya demikian. Nah tapi Yesus berkata, jikalau engkau percaya, kembali lagi seperti poin yang pertama. Dibutuhkan hati yang percaya. Dibutuhkan untuk kita bisa mengenali hati Tuhan. Untuk kita melihat kemuliaan Tuhan. Untuk kita melihat keajaiban Tuhan. Lalu kita lanjut lagi. Ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru, ada di sana dan ia memanggil engkau. Mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk tetap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Pada saat kita renungkan lagi ayat ini Bapak Ibu Saudara, poin yang ketiga adalah tidak kecewa. Seharusnya Marta dan Maria, mereka punya alasan mereka kecewa dengan Tuhan. Kenapa? Tuhan bisa mengadakan mujizat di tempat yang lain. Kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya, bukankah Yesus sudah mengadakan mujizat? Tapi pada saat ini yang terjadi, saudaranya Lazarus sakit, tidak ada mujizat yang terjadi, malahan meninggal. Tapi apa yang menjadi respon hati Maria dan Marta? Dia tidak menjadi kecewa. Pada saat kita menghadapi sebuah ujian, menghadapi sebuah pergumulan, atau kita minta sesuatu, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Seakan-akan Tuhan kok tidak menolong-nolong. Bagaimana respon hati setiap kita? Apakah kita menjadi kecewa? Saya percaya mungkin setiap kita pernah kecewa dengan Tuhan. Saya pernah Bapak Ibu Saudara kecewa dengan Tuhan. Tapi saya tidak mau terus kekecewaan itu terus melingkupi hati saya tidak mau. Berapa tahun yang lalu, saya ini kan tinggalnya kan di Amerika ya Bapak Ibu. Suatu hari Tuhan itu suruh pulang Indonesia. Loh, sudah enak-enak di Amerika disuruh pulang Indonesia. Lah orang-orang yang di sini itu loh banyak yang mau ke sana. Ya kan? Sampai saya minta beberapa peneguhan. Tuhan saya enggak mau. Saya belum keliling Amerika gitu ya. Saya enggak mau. Tapi Tuhan itu menyampaikan firman-Nya. Tuhan itu menyampaikan kerinduannya, keinginannya itu berkali-kali. Baik itu lewat hamba-hamba Tuhan, baik itu lewat firman, bahkan lewat mimpi saya. Satu hari mimpi
ada sebuah mimpi yang enggak mengenakan. Akhirnya timbullah hati saya takut ya. Ini kalau misalkan bandel, kalau Tuhan suruh terus enggak nurut, wah nanti jadi rumit nanti. Jadi akhirnya saya takut. Saya cuma minta peneguhan Tuhan, pada saat Engkau suruh kami pulang Indonesia, jamin kami Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Sudah keenaan di sana. Kalau pulang Indonesia terus mau kerja apa? Kembali nol lagi. Betul? Namanya usia sudah, kalau kita mau kerja ikut orang di perusahaan, yang perusahaan pasti nyarinya yang muda-muda. Enggak yang sudah usia gitu ya. Terus gimana? Saya minta jaminan Tuhan. Lah, lalu akhirnya kami balik ya. Kami balik Indonesia. Dalam pemikiran saya, pada saat kami sudah mengerjakan bagian kami, pasti berjalan mulus dong ya. Kita kan sudah nurut nih. Misal nih Bapak Ibu Saudara, pada saat ada sebuah perintah kerjakan ini, pergi pelayanan ke mungkin keluar pulau ya, ke pelosok-pelosok, ke pedalaman. Pada saat kita nurut, ini di bayangan, oh semua tersedia dan berjalan mulus. Betul? Itu pemikiran saya Bapak Ibu. Saya minta jaminan dan Tuhan, ya ada jaminan. Tuhan memberikan pernyataan-pernyataannya lewat firman-Nya, jaminan Tuhan. Saya percaya kalau yang berjanji orang, saya nggak mungkin percaya. Karena namanya orang atau manusia, pasti dia bisa ingkar janji. Betul? Tapi kalau Tuhan, wah saya percaya. Dia Tuhan yang setia. Tapi apa yang terjadi? Pada saat kami balik Indonesia, bukannya berjalan mulus Bapak Ibu. Beberapa tahun yang lalu, proses yang kami hadapin itu, wow. Hati ini sempat kecewa. Loh Tuhan mana janjimu, mana janjimu? Protes. Dan itu pemulihan itu tidak terjadi. Meskipun berdoa setiap hari. Menjerit, menangis. Maaf ya, sampai anak-anak saya dulu masih kecil-kecil mau beli susu aja gak bisa. Saya protes. Tuhan, bukankah Engkau sendiri yang berjanji? Bukankah Engkau yang menyuruh kami pulang? Mana? Harusnya Engkau sediakan semuanya. Ini loh, hati ini seperti itu. Kecewa. Daging ini kalau bisa bersuara itu berteriak terus mungkin. Tapi suatu hari Roh Kudus mengingatkan tentang firman, kalau bersungut-sungut terus nanti muter loh sampai 40 tahun, enggak mari-mari. Wah, akhirnya saya, Tuhan mampukan untuk melewati ini semua sampai finish strong. Berkenan di hati Tuhan. Ya, pada saat berjalannya waktu, apa yang terjadi? Meskipun hati ini seakan-akan sudah enggak bersungut-sungut lagi nih. Tapi apa yang dihadapi Bapak Ibu? Bapak Ibu, maaf ya, saya itu sampai pernah mengalami beberapa tahun yang lalu. Mau beli pembalut aja enggak bisa loh. Maaf ya, berapa sih harganya? Kalau beli sasetan aja berapa sih? Tapi sebegitunya Tuhan memproses. Saya satu hari, saya tuh sampai gini, Tuhan sudah habis. Saya tuh nangis. Tapi apa yang dikatakan Tuhan? Lalu Roh Kudus ngomong, nah pada saat pembalut itu tidak datang, apakah kamu masih mau mengikut aku? Langsung saya nangis. Tuhan itu sedang menguji hati, bagaimana respon hati anak-anaknya. Kalau kita negatif thinking, ya itu yang terjadi. Tapi pada saat kita respon hati kita ini positif, kita pasti dijamin sama Tuhan. Saya cuma berkata, Tuhan
Kalau engkau itu maumu, ya sudah, tapi mampukan. Tahu Bapak Ibu, saya juga heran saat itu kok ya nggak minta, nggak ngomong sama suami saya. Nah, nggak lama kemudian, beberapa jam kemudian, tahu-tahu suami saya bilang, yuk kita keluar. Loh kemana? Kita belanja. Loh kok belanja? Ada berkat Tuhan. Ada yang memberkati kita. Transfer. Loh. Akhirnya baru saya bercerita kepada suami saya. Loh barusan ini saya cerita seperti itu. Saya langsung nangis. Saya Tuhan, sebegitunya engkau menguji hatiku Tuhan. Begitu tuh ujian Tuhan terhadap anak-anaknya. Mungkin ya pada saat kita kalau baru terima Tuhan Yesus, baru dibaptis, itu seperti anak-anak yang misalkan minta apa langsung terwujud, minta apa. Ada saatnya, terus itu kan mengikut Tuhan itu kan terus naik dan tidak turun. Bukankah firman-Nya demikian? Pada saat Bapak, Ibu, Saudara terus dibawa Tuhan sampai naik level. Ada saatnya Tuhan itu menguji. Di mana pada saat apa yang Bapak, Ibu, Saudara sedang harapkan dan itu tidak terwujud. Apakah engkau tetap setia? Apakah engkau tetap percaya dan mau mengenali jalan-jalannya? Itu enggak mudah Bapak Ibu. Itulah Tuhan kita. Tapi setelah melewati itu semua, Dia Tuhan yang tidak pernah berhutang. Apapun yang Bapak Ibu Saudara sedang jalani, hadapin, Dia Tuhan tidak pernah berhutang. Apapun yang Bapak Ibu Saudara sedang kerjakan buat Tuhan, mungkin ada yang melayani, itu seperti terus ngisi. Ada saatnya engkau akan melihat keajaiban Tuhan. Ada saatnya engkau akan melihat Tuhan, engkau sungguh baik. Seperti pujian tadi dikatakan, Yesus itu baik, Tuhan itu baik. Ya, itu betul. Pada saat apapun yang saudara sedang hadapin, jangan pernah meninggalkannya. Karena Dia Tuhan Yesus yang berdaulat di sorga dan di bumi. Dia yang berkuasa. Dia sanggup melakukan sesuatu yang ajaib. Setelah itu apa yang kita jalani, apa yang kami jalani penuh dengan keajaiban Tuhan. Wow. Tidak pernah terlintas di pikiran saya Bapak Ibu. Kalau ternyata Tuhan bawa kami itu sampai pelayanan ke daerah-daerah. Kemana-mana. Ternyata seperti ini. Amin Bapak Ibu. Pada saat Bapak Ibu Saudara sudah berjalan bersama Tuhan, apapun yang Tuhan ajarkan, jangan pernah stop sampai di situ. Tuhan sudah menyelamatkan dan kerjakan keselamatan itu. Amin. Lanjut kita di ayat yang ke-33. Firman-Nya berkata, ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama Dia, maka masgullah hatinya. Kenapa? Di situ tadi kan di ayat yang 32, karena Maria menemui Yesus, Maria tersungkur. Makanya Yesus Tuhan itu tersentuh. Bukannya omelan tapi malah tersungkur. Malah Maria itu tersungkur di kaki Tuhan, menghormati, dan dia tahu bahwa Yesus ini yang maha kuasa. Apapun keputusan Yesus, apapun keputusan Tuhan, dia tetap tersungkur di kakinya. Lanjut. Ia sangat terharu, Yesus sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus.
kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang diantaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Maka masgullah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Ayat yang ke-39. Kata Yesus, angkatlah batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu. Di sini dikatakan bahwa ada sebuah perintah Tuhan. Dan di sini Marta harus taat. Berarti poin yang berikutnya adalah sebuah ketaatan. Untuk kita bisa melihat karya kemuliaan Tuhan. Untuk kita bisa melihat keajaiban Tuhan. Untuk kita bisa melihat, mengalami mujizat itu. Perlu ketaatan. Amin Bapak Ibu. Karena apa? Tanpa ada sebuah ketaatan, tidak bisa kita melihat keajaiban Tuhan. Di sini dikatakan, diperintahkan, disuruh, di sini dikatakan angkat batu itu. Lah kalau batunya enggak diangkat, ya enggak bisa lihat mujizat Tuhan. Tapi pada saat ada sebuah ketaatan yang dikerjakan, maka mengalami mujizat Tuhan. Amin Bapak Ibu. Di sini dikatakan bahwa untuk kita melihat kemuliaan Tuhan, untuk kita bisa mengalami mujizat Tuhan, keajaiban Tuhan, perlunya apa? Tadi yang poin pertama adalah hati yang percaya. Kalau kita buka di Yohanes 10 dikatakan yang enggak percaya itu berarti bukan domba-dombaku. Itu firmannya demikian. Ya. Nanti Bapak Ibu Saudara di rumah bisa dibuka. Poin yang kedua adalah untuk kita bisa mengalami mujizat Tuhan, melihat kemuliaan Tuhan. Poin kedua adalah mengenali hatinya. Terkadang apa yang Tuhan sampaikan itu enggak masuk di logika. Betul? Pernah Bapak Ibu ngalamin? Kalau Tuhan jalan nak, terus jalan. Loh Tuhan pintunya di depan ini tertutup. Jalan. Kalau Bapak Ibu tidak mengenali Tuhan, ya stop. Enggak ngalami mujizat. Tapi pada saat engkau mengenali hatinya, mengenali cara-caranya, jalan-jalannya, maka mujizat itu akan terjadi. Bagaimana cara mengenali? Mendekat hati kita kepada Tuhan. Bergaul. Ada sebuah keintiman hubungan kita dengan Tuhan. Terus lanjut lagi yang dimana yang poin yang ketiga adalah tidak menjadi kecewa. Berarti kita harus punya respon hati yang baik, yang positif. Poin berikutnya adalah ketaatan. Di mana untuk kita bisa ngalami mujizat Tuhan, untuk kita bisa ngalami keajaiban Tuhan, bahkan melihat karya Tuhan yang ajaib, kemuliaan Tuhan, perlu ketaatan. Tanpa ada ketaatan tidak bisa. Amin Bapak Ibu. Dalam beberapa poin inilah Tuhan yang mengajarkan saya, di mana inilah kunci-kunci di mana kami mengalami keajaiban Tuhan. Ada hal-hal yang enggak masuk akal. Dulu Bapak Ibu, saya dapat pernyataan Tuhan beberapa kali. Padahal sudah menikah ya istilahnya. Nari nak, nari. Wah, enggak mau.
Ayo nari, saya nggak bisa. Lah background saya ini bukan penari yang kayak tadi, penari-penari yang lentur-lentur, yang bisa ditekuk-tekuk. Enggak, saya enggak bisa. Saya nih background saya adalah bela diri, kok malah disuruh nari. Tapi pada saat saya nurut, taat, apa yang terjadi Bapak Ibu? Keajaiban Tuhan. Tuhan itu kenapa mau supaya anak-anaknya nurut? Yaitu ada buah-buah roh, lemah lembut, yang sehingga apapun yang Tuhan mau membentuk anak-anaknya. Kita itu ngalami gitu Kak, ngalami keajaiban Tuhan. Apapun yang kita kerjakan dalam sebuah ketaatan, Dia Tuhan tidak pernah berhutang. Dia selalu menggenapi janji-janjinya. Amin Bapak Ibu. Tutup Alkitab saudara. Saya undang untuk memain musik. WL. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak engkau merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Di mana Tuhan, kita adalah Tuhan yang ajaib. Dia Tuhan Yesus yang berdaulat di surga dan di bumi. Dia sanggup melakukan sesuatu yang ajaib. Apapun yang saudara sedang hadapin, apapun Bapak Ibu saudara semuanya hadapi, seakan-akan tidak mungkin, seakan-akan tidak bisa. Apa yang sedang kau hadapin? Sakitkah? Sakit dalam secara jasmani atau secara rohanimu, hubunganmu dengan Tuhan? Sakitkah perekonomianmu? Sakitkah hatimu? Mari, biar pagi hari ini engkau dipulihkan. Mari pagi hari ini alami keajaibannya, alami mujizatnya. Kenali apa yang menjadi kerinduan hatinya. Jangan pernah menyerah, terus berjalan bersama Tuhan. Maka engkau akan melihat keajaiban Tuhan. Dan terus bisa menjadi saksi Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih. Engkau sungguh amat sangat baik. Engkau sungguh amat sangat baik. Mari kita pujikan pujian Hatiku Percaya. Mari kita sama-sama pujikan. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya. Mari kita sama-sama pujikan. Inilah pernyataan kita. Melihat jalanmu, ya Yesus. Aku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu.
wajah-Mu Tuhan. Apapun yang sedang dialami, apapun yang sedang dihadapin Tuhan, Engkau lihat hatinya. Mereka percaya akan mujizat-Mu Tuhan. Mereka percaya akan keajaiban-Mu. Engkau nyatakan ya Tuhan, karena di dalam Engkau pasti ada mujizat. Di dalam Engkau pasti ada kepastian ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kesembuhan yang dari-Mu, pemulihan yang dari-Mu, kemenangan yang dari-Mu, Kau nyatakan Tuhan. Sehingga anak-anak-Mu di tempat ini bisa menjadi saksi-Mu Tuhan, dimanapun anak-anak-Mu ini berada. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama. Amin. Haleluya. Selalu ku percaya. Kita nyanyikan pujian ini kepada Tuhan. Saat kita tidak bisa melihat jalannya Tuhan. Haleluya. Melihat jalan-Mu, amin. Saat kita mengerti rencana-Mu, amin. Namun tetap ku percaya, ku pegang janji-Mu Tuhan. Pengharapanku hanya padamu.
sudah disampaikan, untuk kita mengalami kemuliaan Tuhan, bagian kita adalah percaya. Bagian kita mengenali Tuhan, mengenali hatinya. Dia Allah yang setia. Kalau Dia yang berjanji pasti digenapi. Jangan pernah engkau kecewa, apapun itu. Mungkin saat ini kita mengalami kegagalan, saat ini kita mengalami proses tidak menyenangkan secara daging kita, tidak sesuai dengan impian kita, tidak sesuai dengan harapan-harapan kita. Tetaplah percaya, tetaplah berrespon yang baik, tetaplah berrespon yang positif. Tuhan ingin melihat kemurnian hatimu. Tetaplah taat kepada Tuhan, apapun keadaanmu tetaplah taat. Karena ketaatan itu mendatangkan mukjizat. Selalu ketaatan itu ada berkat, ada mukjizat di balik sebuah ketaatan. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Oh haleluya. Terima kasih Yesus. Ajarkan kami tetap percaya kepada Engkau. Kina masih kinara lama yang senara lama yang walaupun sakit secara daging, Tuhan ajar kami percaya. Ajarkan kami mengenal Engkau Tuhan, tidak kecewa dengan keadaan kami walaupun itu menyakitkan Tuhan. Tetap percaya bahwa semuanya apa yang Kau janjikan pasti digenapi dalam hidup kami. Walaupun untuk sampai kepada proses, sampai kepada janji itu, kami harus melewati proses Tuhan yang tidak menyenangkan daging. Tapi kami yakin janji-Mu ya dan amin. Terima kasih Yesus. Haleluya, aku mau cinta Yesus selamanya. Inilah kami rindu. Ku mau cinta Yesus selamanya, apapun keadaan kami Tuhan. Dalam hidupku ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta, ku mau cinta. Mari angkat tanganmu. Komitmen kita kepada Tuhan hari ini, apapun kondisi kami Tuhan, aku mau tetap percaya, aku mau tetap cinta kepada Engkau. Meskipun badai dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, makasih Tuhan. Yesus seluruh hidupku, Aba. Selamanya kami cinta Engkau. Selamanya kami mau mengasihi Engkau Tuhan. Beri kekuatan kepada kami Tuhan. Dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba.
Terima kasih Tuhan. Kami adalah anak-Mu. Kami adalah milik-Mu Tuhan. Kami adalah kepunyaan-Mu Tuhan. Kami percaya kalau hidup-Mu saja Kau berikan kepada kami, sampai kematian-Mu di atas kayu salib untuk kami. Kami terlalu yakin dalam hidup kami hari lepas hari. Selama kami masih diizinkan Tuhan ada di dalam dunia ini, Kau menghendaki kami masih ada di dunia ini, kami percaya Engkau tetap memeliharakan hidup kami. Apapun persoalan kami, apapun masalah kami, apapun proses yang Kau izinkan dalam hidup kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang tidak pernah tertidur, Tuhan yang tidak pernah terlelap, Tuhan yang selalu siap untuk menolong kepada kami umat-Mu Tuhan. Untuk percaya itu bukan perkara yang mudah. Ketika sesuatu terjadi dalam hidup kita yang tidak seperti yang kita inginkan, untuk percaya itu bukan perkara yang gampang. Namun pagi hari ini berikan kami kekuatan Tuhan. Setiap pribadi lepas pribadi, beri kekuatan untuk kau tetap percaya bahwa rencana-Mu itu indah. Rencana bukan rencana kecelakaan, tapi rencana masa depan yang penuh dengan pengharapan. Itu janji firman-Mu Tuhan. Untuk sampai kepada sana berikan kami kekuatan Tuhan. Untuk sampai kepada rencana-Mu yang indah penuh dengan pengharapan, berikan kami kekuatan untuk melewati proses itu Tuhan. Beri kekuatan, beri kekuatan, beri kekuatan Tuhan. Roh Kudus, Engkau mengerti setiap hati anak-Mu pagi hari ini. Ada banyak yang mereka merasa lemah, yang merasa tidak berdaya menjalani hari-hari ini. Tapi kekuatan yang berlimpah-limpah datang daripada Tuhan. Dalam nama Yesus beri kekuatan. Jadilah kuat, jadilah kuat, jadilah kuat untuk sampai kepada rencana-Mu yang indah. Untuk kan tidak menyerah putus asa, tapi kan tetap percaya Tuhan. Goalnya indah pada waktunya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Roh Kudus. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami kembali untuk tetap percaya, untuk tetap taat kepada firman-Mu apapun keadaan kami, untuk taat kepada firman Allah. Terima kasih Tuhan, kami percaya yang lemah sudah dikuatkan, yang sakit sudah disembuhkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Yang kurang Tuhan sudah cukupkan, yang jalannya buntu Tuhan buka jalan yang luar biasa. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar telinga, tiba dalam hati, Tuhan siapkan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan, orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih, berkati hamba-Mu Ibu Lina, udah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Roh Kudus pimpin hidupnya, Roh Kudus urapi pakai Tuhan keluarganya. Kau punya rencana yang indah untuk ibu ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau perlengkapi lebih lagi menjadi berkat dimanapun hamba-Mu berada. Nama Tuhan dipermuliakan. Kesetiaannya, ketaatannya kepada Tuhan akan menikmati tuayan yang luar biasa. Berkati pelan-pelan dan melayani hari ini Tuhan. Berkati yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Agenda sepanjang minggu ini Tuhan memberkati. Setiap kami yang hadir akan pulang juga membawa berkas-berkasnya ya Tuhan. Tidak ada seorang pun yang lewat dari berkatnya Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati kota, bangsa kami diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur. Sebentar kami akan memberikan persembahan, kuduskan segala korban persembahan kami. Mereka yang belajar taat untuk mengembalikan miliknya Tuhan,
berkati Tuhan. Engkau tahu ketaatan mereka. Engkau tahu Tuhan. Dan Engkau akan memberkati sebagaimana janji firman-Mu. Haleluya. Dan manakala usai daripada ini kami akan pulang. Yang dekat, yang jauh, bila semua dalam pertolongan Tuhan. Mari kekasih Tuhan, diberkatilah ketika Engkau masuk dalam rumah Tuhan. Diberkatilah ketika Engkau pulang dari tempat ini. Diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu, diberkati keluargamu, pekerjaan, usaha, bisnismu diberkati Tuhan. Dijadikan Tuhan menjadi berkat, sekolah, kuliah, dan pelayananmu diberkati Tuhan. Anak-anak sekolah yang mencari sekolah hari ini, Tuhan buka jalan memberi sekolah yang terbaik buat setiap anak-anakmu Tuhan. Ketika Engkau di rumah, keluar rumah, Tuhan berjanji, keluar masuk aku yang akan menjagamu. Terimalah anugerah-Mu, sisa dan berkat yang datang dari Bapa di surga, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai hidup memulai hari ini, esok sampai Maranatha. Tuhan datang kali yang kedua menjemput umat yang taat dan setia menantikan kedatangannya. Terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati, silakan.